Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Dari Battle Creek, Michigan, Amerika Serikat, saya menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kali ini kita akan membahas pelajaran yang sangat penting, yaitu tentang nubuatan munculnya pergerakan Advent di akhir zaman. Kita akan mulai dengan membahas atau membaca kitab Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-17. Ayat itu berkata begini, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Ini adalah nubuatan yang Allah berikan melalui Rasul Yohanes bahwa menjelangi Yesus datang akan ada satu kelompok umat Tuhan yang akan tetap setia. Ciri-ciri dari kelompok yang setia kepada Tuhan ini ada dua. Yang pertama, mereka menuruti hukum-hukum Allah, yaitu 10 hukum Allah, termasuk hukum yang keempat, hukum hari Sabat. Dan yang kedua adalah mereka memiliki kesaksian Yesus. Dan kesaksian Yesus dijelaskan lebih lanjut dalam Wahyu pasal 19 ayat 10, disebutkan di sana kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, apa ini roh nubuat? Roh nubuat secara sederhana bisa saya sebutkan sebagai inspirasi Allah melalui Roh Kudus. Roh Kudus Allah menginspirasi seseorang yang Allah pilih, yang kita sebut sebagai nabi. Kemudian nabi ini dengan pertolongan Roh Kudus, dengan inspirasi Roh Kudus, atau dikuasai dengan Roh Kudus, oleh Roh Kudus, meneruskan pekabaran ini kepada manusia. Dalam memimpin umat Tuhan, sepanjang zaman Allah menggunakan satu pola yang terlihat di sepanjang Alkitab. Pola ini digunakan Tuhan dalam menuntun, memimpin umat Tuhan yang memiliki karakteristik yang sama, yaitu yang menuruti hukum-hukum Allah, termasuk hukum hari Sabat, hukum yang keempat, dan memiliki kesaksian Yesus. Perhatikan pola yang Allah gunakan ini yang akan saya terangkan kepada saudara. Yang pertama, Allah akan memunculkan seorang nabi. Kemudian, kepada nabi yang Allah munculkan ini, Allah berikan satu pekabaran. Dan pekabaran ini selalu pekabarannya adalah pekabaran penghakiman. Dan pekabaran ini selalu erat dengan waktu nubuatan. Tetapi pekabaran yang Allah berikan kepada nabi yang pertama ini tidak akan digenapi di zaman nabi yang pertama ini. Nah, kalau begitu, untuk menggenapi pekabaran yang ia berikan kepada nabi pertama, Allah akan munculkan nabi yang kedua. Kepada nabi yang kedua ini, ia akan berikan pekabaran yang sama yang ia berikan kepada nabi pertama, yaitu pekabaran penghakiman. Lalu di zaman nabi yang kedua inilah pekabaran Allah itu akan digenapi. Pekabaran yang ia berikan kepada nabi pertama akan digenapi di zaman nabi yang kedua. Kemudian sesudah pekabaran ini digenapi, Allah akan memunculkan umat yang sisa, disebut sebagai the remnant people, atau umat yang sisa. Kenapa sisa? Karena memang sepanjang sejarah mayoritas manusia di dunia ini selalu menolak Allah. Hanya kelompok yang kecil, minority atau minoritas yang selalu memilih berada di pihak Tuhan. Nah, mari kita lihat contoh-contoh di Alkitab mengikuti pola yang saya terangkan tadi. Yang pertama, Allah akan munculkan seorang nabi. Siapa nabi yang pertama ini? Yaitu Nabi Henokh. Kita baca ayatnya dalam Yudas 14 dan 15. Karena Yudas hanya satu pasal, maka kita pergi ke Yudas pasal 1 ayat 14 dan 15. Ayat itu berkata begini, "Juga tentang mereka, Henokh,
keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mari kita aplikasikan pola yang tadi. Allah munculkan Henokh, kepada Henokh Allah berikan pekabaran. Dan pekabaran yang ia berikan adalah pekabaran penghakiman, mana Allah akan datang atau Tuhan akan datang dan menghakimi, memberikan hukuman atas orang-orang fasik. Ini adalah pekabaran penghakiman. Nah, sekarang kita akan lihat aspek waktu nubuatannya. Jangan lupa, Henokh hidup sebelum Nuh. Nah, Henokh memiliki seorang anak namanya Metusalah. Di buku Kejadian, nama itu sangat penting. Setiap nama memiliki arti. Apa arti nama Metusalah kalau begitu? Arti nama Metusalah adalah his death shall bring. Atau terjemahan lain bisa kita sebutkan, when he dies, it will come. Or when he dies, it will happen. Terjemahan literalnya bisa kita sebutkan seperti ini. Ketika ia mati, sesuatu akan terjadi. Atau pada saat ia mati, sesuatu akan datang. Nah, apa itu? Metusalah sesungguhnya adalah a walking prophecy. Dia ini adalah nubuatan dalam bentuk orang atau seseorang yang hidupnya adalah satu nubuatan. Tahukah saudara bahwa ketika Metusalah mati sesuai dengan arti namanya, sesuatu akan datang. Nah, mari kita lihat apa itu. Metusalah hidup, mari kita baca ayatnya di kitab Kejadian. Sekarang kita pergi ke kitab Kejadian. Kita baca ayatnya yang ke pasal 5, Kejadian pasal 5, kita mulai dulu ayat 25. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Ingat 187 tahun. Nah, kemudian kita loncat ayatnya yang ketiga, ayatnya yang ke-28. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki, yaitu Nuh. Sekarang mari kita buat matematika sedikit. 182 tahun kita tambahkan dengan 187 tahun, kita akan dapati di sana yaitu sama dengan 369 tahun. Nah, sekarang mari kita pergi ke Kejadian pasal 7 ayat 6. Kejadian pasal 7 ayat 6 berkata begini. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Kalau begitu, 369 tahun kita tambah lagi dengan umur Nuh 600 tahun. Kita dapatkan angka 969 tahun. Pertanyaan, umur berapakah Metusalah meninggal atau mati? Jawabannya 969 tahun. Nah, saudara yang kekasih, di tahun Metusalah meninggal, di tahun itulah air bah datang meliputi bumi. Kalau begitu ada hubungan yang langsung dari pekabaran Nabi Henokh dengan anaknya dan nubuatan yang Allah berikan melalui Metusalah, yaitu ketika Metusalah mati, air bah akan datang menghakimi orang-orang fasik di zaman itu. Kalau begitu, siapa nabi yang kedua yang Allah akan munculkan untuk menggenapi pekabaran yang ia berikan kepada Henokh? Jawabannya adalah Nabi Nuh. Bagaimana dengan waktu nubuatan? Jangan lupa,
dalam Kejadian pasal 6, Nuh berkhotbah, bernubuat atau berkhotbah dalam mengamarkan dunia tentang datangnya air bah selama 120 tahun. Jadi, dalam waktu inilah nubuatan itu digenapi oleh Nuh. Sudah lihat aplikasi dari pola tadi terlihat dalam semua keterangan yang saya sudah terangkan ini. Apakah ada the remnant atau umat yang sisa muncul sesudah pekabaran ini digenapi oleh Nuh? Oh yes. Ada berapa orang mereka? Ada 8 orang di dalam bahtera Nuh. Sekarang mari kita pergi ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita temukan dalam kitab Kejadian pasal 15. Kita pergi ke kitab Kejadian pasal 15. Allah memunculkan nabi yang lain. Nabi yang pertama saya bisa katakan, yaitu Abraham. Mari kita baca ayat 13 dan 14. Kejadian pasal 15. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini pekabaran yang Allah berikan kepada Abram ketika itu. Apa pekabarannya? Penghakiman. Bahwa orang Israel akan diperbudak oleh karena pemberontakan mereka, tetapi juga bangsa yang memperbudak mereka juga akan kuhukum, akan Allah hakimi, bisa dengan atau dengan kata lain Allah akan hakimi mereka. Jadi sekarang di mana waktu nubuatan dalam ayat ini? Disebutkan di sana yaitu 400 tahun. Mari kita buat ringkasan. Allah munculkan nabi, dalam hal ini Abraham, diberikan pekabaran penghakiman, yaitu Allah akan menghakimi Israel karena pemberontakan. Allah juga akan menghakimi bangsa yang memperbudak mereka, dalam hal ini Mesir. Kemudian waktu nubuatan yaitu 400 tahun. Nah, saudara yang kekasih, tepat 400 tahun kemudian Abraham kan sudah mati. Karena memang waktu nubuatan ini tidak akan digenapi di zaman yang pertama. Seperti di zaman Henokh. Henokh sudah lama terangkat ke sorga, baru pekabarannya itu digenapi oleh nabi yang kedua yaitu Nuh. Abraham juga tidak melihat kepenuhan nubuatan yang diberikan kepadanya. Ia sudah mati dalam ayat 15. Kejadian 15 ayat 15. Kalau begitu siapa yang akan Allah munculkan untuk menggenapi pekabaran yang ia berikan kepada Abram? Jawabannya sangat gampang, yaitu Musa. Musa yang dimunculkan Allah untuk menggenapi apa yang ia sampaikan kepada Abram. Lalu, apakah ada the remnant yang muncul ketika Allah memunculkan Musa? Oh yes, siapa mereka? Orang Israel. Karena orang Israel ini adalah kelompok minoritas dibandingkan dengan mayoritas orang di zaman itu yang menolak untuk menyembah Allah yang benar. Itu contoh yang kedua. Sekarang mari kita pergi ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini kita bisa dapatkan di kitab Daniel. Dalam Daniel, kita pergi sekarang ke Daniel pasalnya yang ke-9. Daniel pasal 9. Kita akan lihat nubuatan tentang 490 tahun yang ada di sana. Daniel pasalnya yang ke-9. Kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-20. Ayat 20. Atau kita mulai mungkin baca ayatnya yang ke-24. Saudara bisa baca mulai dari ayat 20 sampai ayatnya yang ke-27. Tapi menghemat waktu, kita akan baca ayat 24.
70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, nabi yang pertama yang Allah munculkan dalam contoh ini adalah tentu Nabi Daniel. Kepada Daniel diberikanlah pekabaran. Pekabaran yang ia berikan kepada Daniel ini adalah pekabaran penghakiman. Oleh sebab di ujung nubuatan 70 kali 7 masa ini, orang Israel yang terus-menerus menolak Allah akan dihakimi Allah, ditolak Allah sebagai bangsa pilihan. Nah, sekarang kalau begitu, mari kita aplikasikan pola yang tadi. Allah munculkan Nabi Daniel, diberikanlah kepadanya pekabaran penghakiman, kemudian pekabaran penghakiman ini memiliki waktu nubuatan, yaitu 70 kali 7 masa dalam ayat 24 tadi. Nah, bagi saudara-saudara yang mempelajari nubuatan 490 tahun ini atau 490 hari atau tahun, oke? Mari kita fokus pada 1 minggu yang terakhir, yaitu tahun 31, tahun 27 AD, kemudian tahun 31 AD, dan tahun 34 AD. Tahun 27 adalah tahun yang diyakini oleh semua umat Tuhan atau semua orang Kristen sebagai tahun di mana Yesus itu diurapi atau dibaptiskan. Kemudian tahun 31 yaitu tahun di mana ia disalibkan. Tahun 34 adalah akhir dari nubuatan 490 tahun ini. Dan di akhir dari nubuatan inilah orang Israel itu ditolak sebagai bangsa pilihan yang dinyatakan atau ditandai dengan kematian Stefanus yang dilontari batu oleh orang Yahudi karena penolakan mereka terhadap Yesus. Ini pekabaran yang Allah berikan kepada Daniel. Sekarang, Daniel tentu tidak menyaksikan kegenapan dari nubuatan ini karena ia sudah lama mati. Untuk menggenapi nubuatan Daniel, maka Allah harus munculkan nabi yang lain. Siapa dia? Yaitu nabi atau Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis? Jawabannya sederhana. Yang pertama, Yohanes Pembaptis harus memenuhi semua poin-poin penting nubuatan yang Allah berikan kepada Daniel. Yohanes harus memenuhi event yang terjadi di tahun 27, juga di tahun 31, dan di tahun 34. Tahun 27, Yohanes Pembaptislah yang membaptis Yesus. Kalau begitu Yohanes Pembaptis yang memenuhi nubuatan ini, bahwa dialah yang akan membaptis Yesus. Kemudian tahun 31 masih ingat Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal 3 berkhotbah tentang inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yohanes berbicara tentang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bagaimana cara anak domba ini menghapus dosa dunia? Yaitu dengan cara mati di kayu salib. Jadi Yohanes Pembaptis memberitahukan bahwa Yesus inilah anak domba itu yang akan mati di kayu salib untuk menghapus dosa dunia. Itulah pekabaran Yohanes. Jadi Yohanes juga menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Bagaimana dengan tahun 34 tentang penolakan orang Israel terhadap Yesus? Mari kita pergi ke Matius pasal 10. Di Matius pasal 10, kita akan mulai baca ayatnya yang ke
Matius pasal 10, Matius pasal 3, minta maaf, Matius pasal 3, kita akan baca mulai dari ayat 7 sampai 10. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Mari kita loncat ayat 10. Mari kita baca ayat 9 sebenarnya. "Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Jadi Yohanes menegur orang Yahudi karena mereka tidak menghasilkan pertobatan atau buah-buah pertobatan yang tidak terlihat dari perbuatan mereka. Lalu Yohanes katakan Allah dapat melahirkan anak-anak Abraham dari batu-batu. Ketika ia berkata batu-batu, Yohanes Pembaptis menunjuk sebenarnya kepada orang-orang Roma atau prajurit-prajurit Roma yang ketika itu dikenal memiliki hati yang keras seperti batu. Lalu mari kita baca ayat 10. "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Dalam kitab Injil ada 2 kali Yesus melihat pohon ara yang tak berbuah. Kemudian, apa yang Yesus lakukan kepada pohon ara yang terlihat rimbun, tetapi ketika Yesus menghampiri, meski rimbun, tetapi tidak ada buah yang dihasilkan. Lalu ia mengutuk pohon ara itu, sampai pohon ara itu harus mati dan ditebang. Ini adalah nubuatan apa yang akan terjadi kepada orang Yahudi yang tidak menghasilkan pertobatan atau buah-buah pertobatan yang diharapkan. Mereka tetap menolak Yesus, dan tahun 34, akhir dari nubuatan 490 tahun ini digenapi ketika orang Yahudi melontari Stefanus dengan batu. Allah menolak bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan. Nah, sekarang saudara yang kekasih, mari kita kembali ke pola tadi. Allah munculkan nabi, yaitu Daniel, tapi pekabaran Daniel tidak digenapi di zaman Daniel. Allah munculkan Yohanes dengan pekabaran yang sama, jadi Yohanes memenuhi semua pekabaran Daniel, dan di ujung ketika nubuatan ini digenapi, pertanyaannya sekarang adalah apakah ada umat yang sisa? Oh, absolutely. Kita tahu di zaman ketika Stefanus dilontari dengan batu, di zaman itu Allah memiliki kurang lebih 120 orang, dicatat dalam buku Kisah Para Rasul, 120 orang berada di ruang atas berdoa setiap hari. Nah, itu contoh yang ketiga. Sekarang kita pergi ke contoh yang terakhir. Mari kita baca Daniel pasal 8. Kita kembali ke kitab Daniel. Kali ini Daniel pasal 8. Kita akan baca ayatnya yang ke-14. Ini adalah nubuatan terpanjang di dalam Alkitab. Daniel pasal 8 ayatnya yang ke-14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Bagi pecinta nubuatan Daniel, saudara mengerti apa yang ada di dalam ayat ini. Ini adalah ayat atau nubuatan 2300 kali petang dan pagi, yang dimulaikan di Perjanjian Lama pada tahun 457 BC, kemudian berakhir tahun 1844 Masehi. Ini adalah nubuatan yang terpanjang
di dalam Alkitab. Nah, sekarang mari kita aplikasikan pola yang tadi. Allah memunculkan Daniel lagi. Kepada Daniel diberikanlah pekabaran pehakiman. Dan selalu memiliki waktu nubuatan. Dan setelah Daniel diberikan pekabaran, nubuatan ini tidak digenapi di zamannya, Allah memunculkan nabi yang kedua, yaitu nabi yang akan menggenapi nubuatan Daniel. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa nabi yang akan Allah munculkan untuk memenuhi atau menggenapi nubuatan dari Daniel? Dan apakah ada umat yang sisa muncul di akhir dari nubuatan ini? Mari kita lihat. Nubuatan Daniel adalah nubuatan pehakiman. Kemudian, kenapa disebut penghakiman? Oleh karena di akhir dari nubuatan ini, Allah akan memulaikan tugas pelayanannya sebagai imam besar di sorga dan pekerjaan penghakiman yang dikenal dengan penghakiman pra-advent atau penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua dimulaikan pada tahun ini, tahun 1844. Ketika Yesus berada di bilik yang maha suci di sorga, memulaikan tugas keimamatannya sebagai imam besar di sorga, dimulai tahun 1844. Nah, sekarang Daniel sudah mati. Siapakah nabi yang akan muncul di zaman ini? Saudara yang kekasih, saat ini saya sementara berdiri di makam dari keluarga White yang adalah pionir atau pendahulu atau pendiri dari pergerakan Advent yang muncul di tahun 1844. Saudara yang kekasih, pergerakan Advent ini adalah pergerakan yang dibuatkan mengikuti pola ini. Bahwa Allah akan munculkan satu nabi di tahun 1844. Dan nabi yang Allah munculkan ini namanya adalah Ellen G. White. Banyak orang menolak, banyak orang mencemooh, banyak orang menghina. Tapi inilah yang disebutkan oleh Alkitab. Sekarang, tentu setan mengetahui nubuatan ini dengan jelas. Dan ia harus melakukan sesuatu untuk membingungkan orang, supaya orang melihat pemunculan nabi yang terakhir ini sebagai satu lelucon saja. Yang terjadi adalah, di sekitar tahun 1844, setan memunculkan juga pergerakan-pergerakan yang lain dengan maksud membingungkan orang-orang yang ada di zaman itu, lebih khusus lagi membingungkan umat-umat Tuhan. Ia munculkan Charles Darwin dengan teori evolusi. Muncul di era ini. Ia munculkan juga Pentecostal movement juga di era ini. Ia juga munculkan Mormon movement juga di era ini. Kemudian ia juga munculkan New Era movement atau New Age movement juga muncul di era ini. Oh, saudara yang kekasih, saya bisa sebutkan pergerakan-pergerakan yang lain yang bermunculan di sekitar tahun 1844. Mengapa itu terjadi? Oleh sebab setan ingin mengalihkan perhatian umat Tuhan ke tempat yang lain. Nah, saudara yang kekasih, kenapa Ellen White adalah nabi yang menggenapi nubuatan dari Daniel? Karena hanya Ellen White lah yang muncul tahun 1844 yang membicarakan secara spesifik tentang nubuatan yang Daniel sebutkan, yaitu pemulihan atau pembersihan bait suci, di mana dalam penglihatannya yang pertama, Ellen White berbicara tentang pelayanan Yesus di Ka'bah di sorga. Saudara yang kekasih,
Kenapa Ellen White juga adalah nabi yang benar? Karena dia banyak dibenci orang. Orang-orang juga yang meyakini tulisan-tulisannya juga dibenci orang. Karena memang nabi selalu dibenci orang. Nabi yang benar tidak ada, tidak populer, selalu dibenci orang. Nah sekarang sebagai kesimpulan saudara yang kekasih, Ellen White juga berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan itu sudah sangat dekat, tentu setan akan berbuat sesuatu untuk membingungkan orang. Maka ia munculkanlah juga banyak denominasi bermunculan di akhir zaman untuk membingungkan orang, terutama orang Kristen, yang mana agama yang benar. Oh saudara yang kekasih, saya melihat ada komentar di video saya bahwa agama tidak menyelamatkan, dan saya setuju, agama tidak menyelamatkan. Tetapi bila mana saudara ingin mengikut Yesus, saudara akan bergabung dengan umat Tuhan. Karena umat Tuhan hanya ada satu, dengan satu Allah, dengan satu Alkitab, satu ajaran, satu keyakinan, yang artinya tidak mungkin memiliki banyak gereja karena kebenaran hanya ada satu. Untuk itu bila saudara ingin mengikuti Yesus, saya mengundang saudara bergabung dengan umat Tuhan. Ciri-ciri umat Tuhan ada dua: mengikuti, menuruti, menghormati hukum-hukum Allah, dan yang kedua memiliki kesaksian Yesus, roh nubuat, di mana di tengah-tengah umat Allah selalu Allah munculkan nabi untuk memimpin umat ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Melalui pelayanan Ellen G. White, Allah memunculkan the remnant atau umat yang sisa atau keturunannya yang lain, kelompok yang disebutkan dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, yang memiliki karakteristik yaitu menghormati hukum Allah atau menuruti hukum Allah, 10 hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus yaitu roh nubuat. Saudaraku yang kekasih, Henokh adalah orang yang menuruti hukum Allah dan juga memiliki karunia nubuat. Nuh menghormati hukum Allah dan memiliki karunia bernubuat. Abraham menuruti 10 hukum Allah, termasuk hukum hari Sabat, dan juga memiliki kesaksian Yesus atau roh nubuat. Musa menuruti 10 hukum Allah dan memiliki karunia nubuat. Daniel menghormati Allah, menuruti hukum Allah, dan juga memiliki karunia nubuat. Yohanes Pembaptis juga mengasihi Allah, menuruti 10 hukum Allah, dan juga memiliki karunia nubuat atau kesaksian Yesus. Demikian pula Ellen G. White yang muncul pada tahun 1844, yang memulaikan the Advent Movement, juga menuruti 10 hukum Allah, menguduskan hari Sabat, dan memiliki karunia nubuat. Dan umat Tuhan yang hidup di sepanjang masa ini, mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, juga memiliki karakteristik yang sama. Karena Allah tidak berubah, Allah tetap sama dulu di Perjanjian Lama, Allah juga adalah Allah yang sama yang memimpin umat Tuhan di Perjanjian Baru sampai Yesus datang. Kalau begitu, umat Tuhan yang akan Allah gunakan mengabarkan berita kedatangan Yesus pada kali yang kedua adalah umat Tuhan yang muncul tahun 1844 dengan pelayanan Ellen G. White, yang akan mengabarkan tentang pekabaran penghakiman terhadap dunia yang menolak menghormati Allah. Semoga pekabaran ini memberkati hidup saudara dan memberikan kita pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana Allah bekerja memimpin umat Tuhan dari zaman ke zaman sampai Yesus datang. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin.